Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang bagaimana cara membuat suatu peraturan perundang-undangan dan perda pada mata kuliah Legal Drafting dan dengan dosen pengampu Ibu Helen Lasfitriani SHMH. Pada tahap awal, ketika kita ingin melakukan suatu rancangan perundang-undangan, yang kita perlukan yang pertama ialah judul. Pada setiap peraturan perundang-undangan harus mempunyai penamaan judul. Judul peraturan perundang-undangan memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan. Nama peraturan perundang-undangan dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Seperti contoh peraturan perda Kota Pekanbaru nomor 15 tahun 2002 tentang Taman Kota, atau terserah apapun judul yang ingin kita masukkan, atau hutan kota, banjir, apapun itu. Selanjutnya perubahan. Pada judul peraturan perundang-undangan perubahan ditambahkan frase perubahan atas nama peraturan perundang-undangan yang diubah. Seperti contoh peraturan daerah kota Pekanbaru nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan nomor 15 tahun 2002 tentang Taman Kota. Selanjutnya pembukaan. Pada tahap pembukaan ini, peraturan perundang-undangan terdiri atas satu frase dengan tulisan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, diawali dengan huruf kapital pada setiap hurufnya. Yang kedua, jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, konsideran. Yang keempat, dasar hukum. Dan yang kelima, diktum. Selanjutnya kita masuk ke tahap frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Pada pembukaan, tiap jenis peraturan perundang-undangan sebelum nama jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan itu dicantumkan frase dengan kata dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Frase dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan setiap pembukaan peraturan perundang-undangan wajib dicantumkan frase tersebut, baik peraturan perundang-undangan tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Selanjutnya, pada jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan ialah penyebutan terhadap lembaga negara atau penjabat yang berwenang untuk mengesahkan atau menetapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya seperti Presiden Republik Indonesia untuk pembukaan peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan yang lain-lain. Kemudian jabatan pembentukan peraturan perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma. Baik, selanjutnya ialah tentang konsideran. Konsideran ini diawali dengan kata menimbang. Konsideran membuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Pokok-pokok pikiran pada konsideran undang-undang atau peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis, sosiologis yang menjadi latar belakang pembentukannya dalam suatu peraturan daerah dan undang-undang tersebut. Seperti contoh, menimbang A menyebutkan kata bahwa pada awal kalimatnya sampai dengan ke poin yang ke C. Selanjutnya ialah dasar hukum. Pada dasar hukum diawali dengan kata mengingat. Dasar hukum membuat dasar kewenangan perbuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya
peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Seperti contoh, mengingat titik 2 pasal 5 ayat 1 dan pasal 50 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ialah diktum. Diktum ini terdiri atas A. Kata memutuskan, B. Kata menetapkan, dan C. Nama peraturan perundang-undangan tersebut. Pada diktum, kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Pada peraturan daerah, sebelum kata memutuskan dicantumkan frase dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau nama daerah dan gubernur, bupati atau wali kota dengan nama daerah yang dituliskan seluruhnya dengan huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Sebagai contoh, dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru dan gubernur dengan menyebutkan nama daerahnya lalu memasukkan kata memutuskan. Sebagai contoh, kata memutuskan titik 2 enter, kemudian menetapkan titik 2 Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Boleh apa saja ya kata-kata untuk menetapkan. Selanjutnya ialah batang tubuh. Pada batang tubuh, peraturan perundang-undangan memuat semua substansi peraturan perundang-undangan yang dirumuskan pada pasal-pasal. Selanjutnya, pada umumnya substansi dalam batang tubuh dikelompokkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentang ketentuan umum, materi pokok yang diatur, ketentuan pidana itu jika diperlukan, ketentuan perahlian juga jika diperlukan, yang terakhir ketentuan. Selanjutnya ialah ketentuan umum. Pada frase pembuka dalam ketentuan umum, undang-undang berbunyi sebagai berikut. Dalam undang-undang ini yang dimasukkan dengan titik 2. Selanjutnya ialah frase pembuka. Dalam ketentuan umum, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang disesuaikan dengan jenis peraturannya. Selanjutnya, jika di ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraian diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik. Dan kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal selanjutnya. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian, atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisinya. Selanjutnya ialah materi pokok yang diatur. Pada materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum. Dan jika ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal pada ketentuan umum. Dan pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagiannya. Selanjutnya ketentuan pidana ini jika diperlukan memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma atau larangan dari pemerintah. Dalam merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam buku Kesatuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan selanjutnya adalah ketentuan peralihan. Ini jika diperlukan. Pada ketentuan peralihan memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai diberlakukan, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pada ketentuan peralihan dimuat dalam bab ketentuan peralihan dan ditempatkan di antara bab ketentuan
pidana, dan bab ketentuan penutup. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diadakan pengelompokan bab, pasal yang memuat ketentuan peralihan ditempatkan sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup. Selanjutnya, ketentuan penutup. Pada ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat menjalankan atau eksekutif. Misalnya penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin mengangkat pegawai dan yang lain-lain. B. Mengatur legislatif. Misalnya memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan. Selanjutnya, penutup. Pada penutup, rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam lembaran negara atau berita daerah yang berbunyi sebagai berikut. Contoh, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan atau jenis peraturan pengundang-undangannya, ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah atau berita daerah. Selanjutnya, penandatanganan pengesahan atau penetapan peraturan perundang-undangan yang memuat diantaranya A. Tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan, B. Nama jabatan, C. Tanda tangan pejabat, dan D. Nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat. Dan selanjutnya pada penutup, rumusan tempat dan tanggal pengesahan atau penetapan diletakkan di sebelah kanan. Nama jabatan dan nama penjabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma. Seperti contoh untuk pengesahan, disahkan di Jakarta pada tanggal sekian, Presiden Republik Indonesia, dengan tanda tangan dan nama yang tercantum di dalamnya. Baik, mungkin cukup sekian materi terkait dengan bagaimana cara membuat peraturan daerah